berjumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 1 Desember 2022. Bersama saya Tanita Pratiyasina, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini edisi 1 Desember 2022. Kita mulai dengan berita pertama. Argentina kalahkan Polandia, fans tim Tanggo dihitu pawai bentangkan bendera sepanjang 100 meter. Ratusan pendukung timnas Argentina dihitu Maluku Tengah pawai usai Argentina kalahkan Polandia Kamis 1 Desember 2022. Dalam pawai tersebut, para penggemar bentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter. Bendera itu membuat jalan utama pada desa Hitu tertutup. Salah seorang yang termasuk dalam konvoi itu, Hasan, menjelaskan bendera ukuran jumbo tersebut adalah bentuk dukungan terhadap Messi CS. Pantauan tribunambon.com, pawai dimulai sejak pukul 7:45 waktu Indonesia Timur. Ratusan pendukung timnas Argentina pawai lengkap dengan jersey biru putih dan bendera membirukan jalanan Hitu. Saat digelarnya konvoi, sepanjang jalanan dari desa Hitu sesak dengan kendaraan dari pendukung timnas Argentina. Euforia para pendukung dilakukan atas kemenangan Argentina 2-0 kontra Polandia di Stadion 974 Doha, Qatar, Kamis dini hari tadi. Ini panjang berapa meter, Mimis? 100 meter. Ini Tak hanya di Hitu Tribuners, ratusan pendukung Argentina birukan jembatan merah putih Kota Ambon. Ratusan pendukung timnas Argentina birukan jembatan merah putih Ambon dengan jersey serta bendera Argentina. Pantauan tribunambon.com, ratusan pendukung timnas Argentina melakukan pawai mulai dari Jalan Jenderal Sudirman hingga ke Jalan Jembatan Merah Putih Kamis 1 Desember 2022. Bahkan dari kejauhan terlihat bendera biru Argentina seakan menutupi jalan Jembatan Merah Putih. Konvoi dilakukan dari Jembatan Merah Putih, mereka mengitari kawasan Poka hingga ke Bundaran Lemena, lalu kembali lagi ke arah JMP. Sautan klakson serta bunyi knalpot racing menambah suasana euforia kemenangan. Para supporter pawai merayakan kemenangan Argentina 2-0 atas Polandia yang bertanding di Stadion 974 Qatar Kamis dini hari. Masih seputar Piala Dunia 2022, Tribuners lolos 16 besar, ratusan pendukung Argentina dimasuhi konvoi keliling kota. Ratusan pendukung timnas Argentina kembali merayakan kemenangan tim kesayangannya dengan konvoi keliling kota Masohi, Maluku Tengah, Kamis 1 Desember 2022. Pantauan tribunambon.com, ratusan pendukung timnas Argentina lengkap dengan jersey biru putih dan bendera membirukan jalanan kota Masohi. Rombongan konvoi kemudian melewati rute bundaran kota Jalan Abdullah Solisa hingga mengitari kawasan batas kota. Sautan klakson serta bisingan knalpot racing menambah euforia kemenangan Argentina semakin meriah di ibu kota kabupaten berjuluk Pamahan Nusa itu. Euforia para pendukung dilakukan atas kemenangan Argentina 2-0 kontra Polandia di Stadion 974 Doha, Qatar, Kamis dini hari tadi. Di babak pertama, anak asuh Lionel Scaloni ditahan imbang 0-0 oleh Lewandowski CS hingga laga turun minum.
Baru pada laga kedua, tepat pada menit 46, Argentina memecah kebuntuan lewat gol Alexis McAllister. Setelah itu gol kedua Julian Alvarez di menit 67 memastikan tim Tanggo lolos babak 16 besar dengan torehan 6 poin sekaligus menjuarai grup C Piala Dunia 2022. Sementara Polandia harus puas dengan posisi kedua dengan torehan 4 poin di atas Meksiko dan Arab Saudi yang gagal melaju fase berikutnya. Kapolsek Lehitu sebut konvoi kemenangan Piala Dunia ganggu kenyamanan warga. Kapolsek Lehitu Adriana Muhyiddin menyebut konvoi kemenangan Piala Dunia 2022 mengganggu kenyamanan masyarakat. Termasuk banyak sekolah yang protes padanya bahwa konvoi mengganggu ketenangan ujian siswa. Karena kata dia pihaknya menghimbau agar warga tertib saat pawai kemenangan. Pihaknya juga meningkatkan penjagaan untuk meminimalisir adanya gesekan antara supporter. Pantauan Tribunambon.com pagi ini misalnya terdapat 2 unit mobil tentara dan polisi yang terparkir di jalan antara Desa Hitu dan Mamala. Ada juga 20 personel gabungan antara polisi dan TNI yang membantu menertibkan konvoi tersebut karena bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Andri juga menuturkan agenda ini telah berlangsung dari awal pembukaan Piala Dunia dan akan berakhir sampai dengan penutupan ajang 4 tahunan ini. Dia juga berharap agar semua yang akan melakukan konvoi tim kesayangan berhati-hati. Di setiap momen ini kami berupaya kerahkan maksimal mungkin, tapi dari kepolisian dapat bantuan penuh dari abang saya ini senior dari dan Ramil Lehitu. Kami dapat dukungan penuh dari anggotanya semua di sini. Nah, karena itu sampai diambil dari kota sana ke sini. Maksud kita menjaga ini untuk menjaga ketertiban umum. Gitu. Ini sudah berapa kali Pak penjagaan ini? Di setiap pertandingan bola. Setiap pertandingan Setiap bola. pertandingan bola yang pasti ada pawainya. Nah, itu kita tahu sendiri pawai seperti ini. Yang paling pertama dia sudah menghambat hak orang lain di situ. Nah, kita berusaha mengurai itu biar lancar. Terus Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, 2 penambang ilegal di Gunung Botak ditangkap polisi. Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku kembali menangkap 2 orang penambang ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Kedua pelaku yang diringkus adalah Lukman Lataka 42 tahun dan Marwan ST 48 tahun. Penangkapan kedua pelaku tersebut setelah penyidik mengecek dan mengumpulkan bukti langsung di jalur H Desa Wamsaid, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, tepatnya di lokasi PT SSS pada Kamis 10 November 2022. Demikian disampaikan Kasubdit Tipiter di Treskrimsus Polda Maluku, Kompol Andi Zulkifli dalam keterangan pers bersama awak media Rabu 1 Desember 2022 siang. Andi menjelaskan bahwa tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan kedua pelaku mempunyai motif yang jelas, yakni untuk memperkaya diri, di mana pelaku Lukman ini melakukan aktivitas pengolahan material mineral logam emas dengan metode bak rendaman di lokasi bekas perusahaan PT SSS. Selanjutnya, material pasir yang mengandung logam emas tersebut ternyata didapat dari bekas stok perusahaan PT PIP atas izin Marwan. Andi menambahkan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan kedua pelaku mengakui bahwa perbuatan pertambangan tanpa izin mereka lakukan sejak Oktober 2022. Pelaku terancam pidana penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah.
Suatu pengungkapan kasus tindak pidana terkait masalah pertambangan mineral dan batu bara. Di sini terdapat TKP-nya yaitu di jalur H, Desa Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, tepatnya di lokasi ex PT SSS atau Sinergi Sahabat Setia, jalur H, Wamsait, Desa Dapa, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Kemudian untuk tersangka tersendiri ada 2 orang. Yang pertama yaitu tersangka dengan inisial LL, kemudian yang kedua tersangka yang berinisial M. Nah, kedua ini berkaitan dengan tadi daripada tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian untuk motifnya sendiri yaitu tentunya mencari keuntungan dan memperkaya diri dengan cara peti ataupun pertambangan emas tanpa izin. Kemudian dari modus operandi ini di sini saudara LL melakukan aktivitas pengolahan material mineral logam emas dengan metode bak rendaman di lokasi bekas perusahaan PT SSS jalur H Desa Wamsait Kecamatan Wailata Kabupaten Buru. Kemudian selanjutnya material pasir yang mengandung material logam emas yang diolah oleh saudara LL diperoleh dari stockpile bekas perusahaan PT PIP atas izin dari saudara M. Kemudian diisi full sebanyak 3.500 karung diangkut dengan cara dompeng ataupun disedot menggunakan mesin pompa. Selanjutnya dari saudara M juga sebagai penjamin keamanan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Tribunnews ini yang ditemukan saat petugas lapas Ambon razia kamar dan geledah tahanan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon merazia seluruh kamar hunian narapidana di Blok Kakatua Blok Khusus Napi Narkoba Rabu 30 November 2022. Dalam razia di Lapas Ambon, semua narapidana di blok itu juga ikut digeledah. Kakanwil Kemenkumham Maluku Anwar mengungkapkan tidak ditemukan narkoba dalam razia itu. Hanya saja banyak ditemukan barang yang juga terlarang dimiliki para narapidana. Di antaranya palu, kabel, gergaji besi, botol kaca, gunting, bola lampu, juga paku, kepala gembok, besi, kepala cangkul, dan kartu. Dijelaskannya razia itu digelar menyusul kejadian percobaan pengiriman paket narkoba ke dalam lapas. Terpisah dari itu, Kalapas Kelas 2 Ambon Mukhtar memastikan peningkatan pengawasan, termasuk kepembinaan mental narapidana. Dipetakan upaya penyelundupan sabu dengan modus dimasukkan ke dalam botol bedak berhasil digagalkan petugas Lapas Ambon Selasa 29 November 2022. Diketahui dalam botol bedak merek My Baby tersebut disimpan 1 paket sabu. Dari kejadian ini 2 orang ditahan yakni AN sebagai kurir dan UA narapidana sebagai pemilik barang. Daripada apa sih itu kami lakukan sidak pada malam ini kunjungan ini dapat dari kantor wilayah sehubungan dengan adanya indikasi kemarin karena langsung tidak lanjuti melakukan razia pada malam ini. Nah ternyata hasilnya kita bisa dari dapatkan di dalam itu di blok narkoba. Ya, itu saja dasarnya. Ya mungkin kami harus melakukan pengarahan-pengarahan mungkin pembinaan terkait dengan pembinaan mental rohani yang beragama Kristen misalnya di gereja, yang beragama Islam di masjid. Kita mungkin edukasi dengan terkait dengan barang-barang seperti itu nggak boleh. Terus kita juga memberikan keterampilan di dalam seperti ada pembuatan jok mobil itu memberikan kegiatan supaya hal-hal seperti itu tidak ingin lagi sama warga binaan kami. Kader PMII Masohi kembali menggalang dana untuk korban gempa Cianjur. Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Masohi menggalang dana untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Pantauan tribunambon.com, aksi itu berlangsung di kawasan Bundaran Kota Masohi, Kamis 1 Desember 2022.
Fatih Farhatehuayo, salah seorang kader PMI, mengatakan penggalangan dana sudah dilakukan sejak kemarin, Rabu 30 November 2022. Dijelaskannya kegiatan itu sebagai bentuk kepedulian atas derita yang saat ini dirasakan para korban di Cianjur. Lanjutnya hingga kini sudah terkumpul sumbangan lebih dari 1 juta rupiah. Ketika dana sudah dianggap cukup, maka akan dikirimkan langsung ke rekening donatur melalui pengurus PMI cabang Cianjur, Jawa Barat. Kota yang dikenal dengan kota gotong royong. Kota Masawi adalah kota yang dikenal dengan. Kemarin aksinya di mana? Memberikan nama kepada. Oh, di depan Maplas. Oh, dan hari ini lanjut sini ya? Besok rencana di mana? Semoga mereka yang Oh, belum ada planning. Belum ada planning lokasi. Oke. Ada ini inisiatif kamu sendiri atau bagaimana? jodoh untuk hidupmu. Oh, teman-teman organisasi. Oke. Mau kirim kemana nih? Nanti melalui Katopi sahabat-sahabat PMI di daerah setempat juga. Oh, ada sahabat-sahabat PMI. Nanti koordinasi dengan pengurus PMI cabang Cianjur ya. Oh, begitu. Kan memang selama 3 hari, namun titik lokasi belum ditentukan di mana akan mereka stay untuk korek dari mereka. Presiden Jokowi bagi 1,5 juta sertifikat tanah untuk masyarakat Indonesia termasuk Maluku. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagikan 1.552.450 sertifikat tanah dan redistribusi tanah sebanyak 119.699 sertifikat bagi masyarakat di seluruh Indonesia secara hybrid Kamis 1 Desember 2022 sore. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Maluku, R. Agus Mahendra menjelaskan dari jutaan sertifikat tanah itu, Maluku di tahun 2022 mendapat target sebanyak 25.271 bidang yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Sedangkan untuk sertifikat redistribusi tanah sebanyak 8.841 yang tersebar pada 2 wilayah, yakni Kabupaten Buru dan Maluku Tengah. Ia berharap dengan pembagian sertifikat tanah itu dapat meminimalisir tingkat sengketa antara pemilik lahan dan masyarakat lainnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Maluku Sadalili mengapresiasi pembagian sertifikat tanah ini. Menurutnya dengan adanya sertifikat tanah berarti masyarakat telah mendapat kepastian hukum atas lahan yang dimiliki. Diketahui pembagian sertifikat tanah di Maluku digelar secara simbolik di 2 tempat yakni Kota Ambon dan Tanimbar. 500 sertifikat diserahkan secara simbolik dengan rincian. 250 sertifikat bertempat di Aula Kanwil BPN Maluku dan 250 lainnya bertempat di Balai Desa Atu Buldol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Aru. 271 itu tersebar bidang tanah ya, tersebar di seluruh provinsi Maluku, tentunya di setiap kabupaten. Nah, selain 25.271 tadi, kita ada program yang namanya redistribusi. Itu jumlahnya kurang lebih 8.841. Nah, untuk simbolik hari ini itu untuk Maluku mungkin satu-satunya provinsi yang diberikan tempat oleh istana tentunya adalah di 2 tempat, yaitu di Kota Ambon dan Tanimbar, yang masing-masing simbolik adalah 250 sertifikat. Jadi jumlahnya adalah 500. Untuk kesiapan kami, insya Allah tahun ini tuntas dari target yang kami yang ditugaskan itu. Ya, sekarang kami sudah mencapai 88% tuntas untuk kegiatan itu. Karena saya sampaikan tadi, kegiatan hari ini merupakan program strategi nasional ya dari Kementerian Agraria BPN yang ditindaklanjuti oleh jajaran BPN di provinsi lewat Kanwil beserta seluruh jajarannya. Atas nama pemerintah provinsi kami memberikan apresiasi dan terima kasih terhadap kegiatan karena masyarakat tadi dengan ceria, dengan gembira mendapatkan hak kepemilikan dari sisi untuk meningkatkan status hukumnya dan
status apa dalam berusaha ketika satu saat sertifikat mau dimanfaatkan. Untuk itu kegiatan sertifikat yang digagas oleh pemerintah pusat ini adalah suatu tindakan nyata, tindakan yang dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 1 Desember 2022. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.